Jadi ini di sini saya, satu, breathing exercise ya, bisa dilakukan di rumah, dilakukan di kelas ya. Terus kalau di rumah bisa, kita sering-sering sebenarnya orang tua itu tahu kok, apa namanya, kalau anak ini melakukan aktivitas ini terus-menerus, itu mestinya kepalanya diisi. Mungkin muter-muter terus, tapi dia nggak diisi, "Oh ini kepalanya pusing." Dia pasti somehow dia merasakan itu, tapi dia nggak apa-apa, gitu loh. Oh kalau ini namanya pusing ya? Oh gitu, puter-puter itu. Kan kita tahu sebenarnya dan biasanya kalau kita karena dia ndak merasakan pusing, kita memperkirakan anak ini ndak merasakan apa-apa. Ya, sebenarnya anak ini merasakan, tapi eee, nggak membawa dampak ke dia, gitu ya. Jadi kita, berikan nama di tiap-tiap, eee, emosi atau fisik yang capek atau, tanda-tanda di fisiknya untuk menamai suatu emosi. Nanti di bawah itu ada nanti. Yang ini cuman, eee, belajar untuk menarik napas, memperhatikan nafasnya yang dia tarik sama dia keluarkan. Nah, biasanya kalau kita, eee, ikut dalam ritual ini, narik nafas, kita narik, dia pasti akan ikut. Terus hembuskan napas, tarik napas lagi, hembuskan nafas. Nah, itu dia pasti akan mengikuti setiap tarikan nafas dan hembusan nafas, karena kita ikutin dengan kita sendiri ya. Nah, oke. Ini ada, breathing yang juga, pakai ini, pakai visual sama tactile. Jadi yang tadi itu kan breathing aja. Nah, kalau ini dibantu dengan visual dan tactile supaya mereka tuh juga lebih cepat untuk bisa, eee, lebih membantu mereka untuk fokus, gitu ya. Oke, kita lihat sama-sama ya. Kontrol, klik. Mmm, oke sebentar. Breathing teknik ini bagus untuk anak-anak yang frustasi atau yang sedang panik. Nah, namanya, untuk breathing teknik ini adalah starfish breathing teknik ya, oke. Jadi, kita pakai jari-jari tangan ini 5 ini seperti starfish kan. Starfish itu loh, apa, yang di laut, binatang bintang laut. Nah, jadi kita caranya dengan satu tangan dibuka, satu tangannya lagi jari tunjuk ini untuk mengikuti pola tangan kita, lihat ya. Mmm, jadi pada waktu kita naik ke atas, menyusuri jari-jari kita, kalau naik ke atas kita breathe in, kita menarik napas. Pada waktu kita turun, itu kita breathe out, menghembuskan nafas, gitu ya. Mmm, oke. Jadi eh
Jadi, kalau itu kan dia memperagakannya, tangannya menghadap kita ya, menghadap penonton. Tapi kalau dengan anak-anak itu, tangan dia harus menghadap dia. Jadi anak itu harus mampu melihat pada waktu dia, menyusuri tangan kita naik, kita, tarik nafas, turun, hembuskan nafas. Nah, tangan ini harus bisa dilihat oleh anak. Ya, kalau tadi itu memang eee, diperagakan karena dia memperagakan ke kita, jadi kelihatannya kayaknya yang melihat itu kita, gitu. Oke, ini ada yang perlu ditanyakan nggak? Starfish breathing technique? Hmm, kalau ada, bisa ditanyakan. Sebentar saya mau ngedit. Ada yang satu lagi, belly breath with a stuffed animal. Bisa dilihat itu. Jadi ini adalah nafas dengan perut. Nah, dengan memberikan apapun, biasanya ini kan boneka karena anak-anak, kadang-kadang bisa juga buku, akan kelihatan bahwa kalau itu kita bernapas dengan perut, maka apa yang kita letakkan di atas perut itu akan naik turun gitu ya. Jadi ini melatih anak-anak untuk bernapas dengan napas perut. Oke. Oke, ini termasuk apa ya, juga dalam kegiatan, yoga. Nah nah itu namanya belly breathing dengan stuffed animal. Nah, mungkin, ini agak susah dipraktekkan untuk anak-anak yang masih kecil. Eee, Mungkin pertama yang bisa dilakukan coba menggelembungkan perut. Nah, kalau dia bisa, berarti dia bisa, bernapas dengan perut. Jadi itu memang, saya pikir sulit, tapi kalau yang tadi starfish itu lebih mudah, tetapi yang penting anak-anak ini bisa diajak ber bernapas, mengikuti napas kita. Itu dulu. Setelah itu ditambahkan, ini, dengan visual dan taktil yang tadi menyusuri jari-jari tangan. Ya, yang ketiga itu ini, pakai 5, 4, 3, 2, 1. Itu mindfulness method, ya. Jadi sebenarnya 5, 4, 3, 2, 1 itu untuk apa? Dia ini salah satu cara untuk menenangkan pikiran kita dengan memperhatikan apa yang ada di sekeliling kita. Nah, seperti gitu. 5 itu
apa? Coba kamu 4, terus yang 4 4, coba kamu, sebutkan 4 4 hal, 4 barang yang bisa kamu sentuh, ya, yang bisa kamu rasakan dengan badanmu. Ya terserah itu apa aja, nanti ada, di YouTube itu akan ada contohnya, tapi kita bisa melakukan di luar itu juga, nggak harus sama dengan itu. Pokoknya Anda tahu secara, prinsipnya itu seperti apa. 3 adalah apa yang kamu dengar. Hmm. 2 apa yang kamu bisa cium. 1 apa yang bisa kamu rasakan. Oke, kita lihat bersama-sama. Mmm, ini saya harus sorry sorry. Bentar ya, Bu, ya. Saya besarkan dulu, karena ini gonta-ganti terus. Saya kembalikan aja ke awal. Jadi ini bisa dilakukan dengan kalau kamu sendiri kamu bisa ngomong keras-keras, jadi ini nggak cuma untuk anak-anak, mungkin untuk orang dewasa juga yang kalau kita panik, diserang panik attack di suatu tempat yang dengan banyak orang, kita bisa membuat diri kita calm, apa ya, meredakan kepanikan kita dengan cara ini. Tapi kalau kita orang di tempat umum, kita ndak. Kalau ini yang bisa disentuh, bisa juga kaki, bisa juga, dengan tangan. 4 hal, 4 benda ya. Suara mobil, suara orang, suara binatang, suara AC, kopi, bisa bunga, kopi, atau mungkin bajunya, atau sesuatu yang mempunyai bau, ya. Oh, jadi rasakan satu hal yang di mulutnya, ya. Biasanya kan kita harus makan nih. Nah, oke. Jadi, seperti itu ya, apa namanya,
yang jadi mungkin dia duduk di satu ruangan, dia melihat apa, 5 hal, setelah itu dia bisa mendengar tadi tuh, mendengar 4 hal kalau nggak salah ya, ya itu yang tadi itu. Jadi ini yang bisa dilakukan. Nah, kalau mungkin untuk anak-anak ini dilatihnya, ya mungkin kita sengaja ada berikan benda-benda yang anak-anak itu tahu, ya. Mungkin kalau di ruangan itu ada banyak-banyak benda mungkin yang dia ndak tahu, ya kita taruhlah tempat, di sekitar dia yang dia bisa lihat, yang dia bisa dengar. Jadi sebelum kita melakukan itu ke mereka, kita sendiri yang harus melihat apa yang bisa dilihat dia, yang bisa dikenali oleh mereka, atau apa yang bisa dia anu, bauin, mungkin bau bunga atau tadi kopi, eee, bau parfum, atau bau lemon. Lemon itu bau, tapi kurang bisa ke mana-mana ya. Kalau kopi itu sangat strong gitu ya. Kalau kita buat kopi gitu seluruh ruangan itu bisa membaui gitu ya. Jadi carilah bau-bau yang strong seperti itu supaya anak kita itu nggak kesulitan mencarinya. Oke? Oke, ini ada saya sebentar tak pikir. Eee, jadi kalau sampai sini kita harus sudah punya bayangan bahwa ini adalah poinnya kita mempelajari so far sampai sekarang itu bahwa kita tahu sensory processing issue itu ada yang crave, ada yang avoiding. Ada crave itu dia cari terus sensory input itu atau dia merasa tidak nyaman dengan sensory input itu. Jadi dia nggak suka. Nah, yang satu sangat suka, yang ini tidak suka. Nah, terus sebenarnya, kita itu karena interoceptif ini hal yang baru, itu ndak banyak aktivitas yang bisa yang tadi kita lakukan mindfulness, itu yang bisa eee, apa, bisa dilakukan khusus untuk interoception ini. Jadi di sini dia memberikan beberapa mindfulness activity, tetapi dia juga menyarankan bisa juga dengan, proprioceptif, gitu ya.